Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, insyaallah pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat, sehingga kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, di mana di bulan-bulan inilah kita diuji oleh Allah untuk bisa menjadi la'allakum tattaqun. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, sampailah kepada kita semuanya sebagai pengikutnya sampai di yaumul qiyamah nanti. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini sedikit kita akan berikan bagaimana zakat, infak dan sedekah yang baik menurut ajaran Islam yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tuntunan zakat, infak dan sedekah ini telah diterjemahkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 dan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 ini sebagai pengejawantahan bahwa zakat, infak dan sedekah adalah satu kekuatan besar untuk memberdayakan umat, untuk menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, seperti yang pernah dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa zakat di dalam surat At-Taubah 103 dikatakan bahwa zakat itu sebagai sarana untuk mensucikan harta kita. Kemudian yang kedua, sarana untuk membersihkan harta kita. Jadi zakat ini adalah mempunyai makna yang luar biasa apabila kita lakukan sesuai dengan kaidahnya. Jadi kalau zakat harus mencapai haul maupun nisabnya, dan ini akan ditasarufkan sesuai dengan 8 asnaf. Ini akan banyak berperan kepada masyarakat, terutama pada asnaf fakir miskin, kemudian ibnu sabil, fisabilillah. Ini yang akan dapat mengantarkan umat, diantaranya adalah masyarakat di sekitar kita, sehingga kita akan menjadi masyarakat yang kuat untuk kedepannya. Itu untuk zakat. Bagaimana dengan infak dan sedekah? Kalau zakat harus melalui nisab dan haul, maka kalau infak dan sedekah itu tanpa nisab dan haul. Sedangkan zakat itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu 2,5% dari harta mal kita. Dan inilah sebagai kekuatan untuk membangun masyarakat. Akan tetapi di masyarakat tentang pengetahuan zakat harus kita lakukan terus-menerus. Untuk apa? Agar masyarakat lebih tahu persis
bagaimana kegunaan zakat yang lebih manfaat kepada umat. Ini yang harus kita lakukan untuk mensosialisasikan, kemudian menghimpun, dan akhirnya mentasarufkan kepada masyarakat. Kemudian bagaimana yang lainnya? Maksudnya adalah untuk infak dan sedekahnya. Infak dan sedekah adalah sunnah. Akan tetapi apabila harta kita memang belum mencapai nisab dan haul, maka kita akan lakukan atau kita bisa melakukannya untuk melaksanakan infak dan sedekah kita. Kalau mungkin zakat 2,5%, maka infak dan sedekah bisa jadi lebih dari 2,5% dari apa yang kita punya, karena yang kita punya bisa jadi belum mencapai zakat, tapi kita keluarkan untuk infak dan sedekah. Bagaimana dengan perintah ini? Perintah di dalam zakat sudah jelas. Kenapa sampai harus ada khudz min amwalihim? Ini adalah karena supaya masyarakat atau supaya umat Islam benar-benar nanti menjadi umat yang baik, sehingga terhindar dari zakat yang kotor, karena zakat adalah untuk membersihkan. Bagaimana dengan infak dan sedekah kita? Infak dan sedekah kita berada di surat Al-Baqarah ayat 215 yang insya Allah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka mada yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Jadi mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan juga orang yang dalam perjalanan. Ini hal yang sangat penting bagi kita untuk bagaimana supaya ini bisa lebih bermanfaat bagi umat. Bagaimana dengan apa yang akan kita keluarkan untuk ini, untuk infak dan sedekah? Maka Allah telah menuliskan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah juga, dalam 2 ayat, satu surat Al-Baqarah, yang satu lagi di surat Al-Hadid ayat 11. Al-Baqarahnya adalah ayat 245. Mangdalladzi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Yang kedua di surat Al-Hadid ayat ke-11, mangdalladzi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. 2 ayat yang luar biasa. Barang siapa yang mau meminjamkan kepadaku kepada Allah, maka Allah akan ganti pinjaman itu dengan berlipat ganda. Di Al-Baqarah. Di Al-Hadid akan aku ganti dengan pahala yang mulia. Maka marilah kita berzakat, berinfak, bersedekah untuk mensucikan harta kita dan mengangkat saudara-saudara kita menjadi umat yang lebih kuat ke depannya, baik secara ekonomi maupun secara agama. Dan supaya harta kita dan harta teman-teman kita yang kita berikan infak, sedekah maupun zakat yang tadinya menjadi mustahik, maka ke depan akan menjadi muzaki. Dan diantaranya yang paling kita lakukan adalah di Jawa Tengah, Pak Gubernur mencanangkan Jogo Tonggo. Ini bagian dari pengejawantahan daripada zakat, infak, dan sedekah, supaya kita tahu tetangga kita. Jangan sampai tetangga kita kekurangan.
Sehingga dengan zakat, infak, dan sedekah kita akan jaga tonggo, jaga sedulur, dan jaga umat. Sehingga kita menjadi umat yang kuat, harta kita akan menjadi berkah, semuanya akan menjadi barokah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah meridhoi kita semua di bulan suci Ramadan ini, menjadikan barokah bagi kita semua, dan Allah menguatkan kita di kondisi pandemi COVID-19 ini, kita menjadi lebih baik untuk bisa bersama dengan masyarakat umat yang barokah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.